Saudara, sebagai orang percaya, kita mempercayai dan merasakan kehadiran Tuhan melampaui yang lahiriah, melampaui yang fisik, melampaui yang kelihatan secara kasat mata. Amin. Karena itu kita harus mengerti Dia hadir oleh Roh-Nya di tengah-tengah kita. Ketika Yesus dalam jasad manusia, berkebangsaan Yahudi, Dia juga sama dengan engkau dan saya makan roti, ikan, daging. Dia berangkat ke sebuah pesta kawin. Dia tidak beda dengan kita semua. Dapat dirasakan secara manusiawi. Dia bisa lapar, dia bisa lemah. Namun ketika dia mati dan kemudian bangkit, dia memasuki kemuliaannya, jangan lupa. Artinya, justru keadaan Yesus setelah beralih rupa dari wujudnya yang manusia dan sekarang memasuki kemuliaannya, dia lebih dahsyat. Amin. Nah, pengertian ini penting, saudara. Waktu dia turun ke muka bumi, Alkitab yang berkata dia menanggalkan kemuliaannya, mengambil rupa sama dengan manusia. Tetapi ketika dia naik ke kayu salib, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dia memasuki kemuliaannya kembali, saudara. Itu sebabnya kalau engkau dan saya percaya kepada Dia, tidak ada alasan untuk berkata hidupku tidak akan mengalami kemajuan. Tidak ada alasan. Karena Dia selalu membawa kita kepada penggenapan rencananya yang terbaik. Nah, pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan sesuatu yang penting buat engkau dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, yang terkadang kita saking biasanya datang kepada Tuhan, kita kehilangan kepekaan untuk apa yang sebetulnya sedang Tuhan sampaikan secara personal, secara pribadi, tentang hidup kita. Apa yang sedang Tuhan koreksi, apa yang sedang Tuhan ingin bebaskan dari hidup kita. Kadang, saudara, jujur, yang Tuhan mau bebaskan itu kenyamanan. Kalau kita berpikir sakit penyakit, hutang, beban, kenyamananmu bisa jadi beban. Dan ketika Tuhan membebaskan kita dari kenyamanan dengan satu maksud, saudara. Dia ingin membawa kita memasuki satu tahap yang baru yang membuat hidup kita semakin serupa dengan Dia dalam kemuliaannya. Makanya serupa dengan Yesus bukan serupa dengan wujudnya dalam jasad manusianya itu. Tapi serupa dengan gambarannya di dalam kemuliaannya sebagai anak Allah. Dan itu, saudara, bagaimana kita bisa mencapai satu titik yang paling indah, paling cemerlang. Ketika Alkitab berkata tidak ada cacat, tidak ada kerut, kita siap jadi mempelai Kristus, menikah dengan Dia. Tidak ada noda. Itu gereja, saudara, bicara engkau dan saya. Itu terjadi ketika hati kita, hidup kita, dari dalam ini mengekspresikan kecintaan akan kebenaran. Kecintaan akan kebenaran itu yang membuat entah engkau hadir di rumah Tuhan, atau engkau ada di pasar, entah engkau ada di arisan, engkau akan mudah bertobat. Engkau akan mudah tertemplak oleh Roh Tuhan. Engkau akan memasuki kemuliaan dan demi kemuliaan. Bahkan ketika jalanmu tertutup, engkau sadar ini sebuah pesan Tuhan. Bahkan ketika engkau terima berkat, ini sebuah pesan Tuhan. Supaya engkau tidak meninggalkan Dia. Dan ketika itu terjadi, itu tadi yang Alkitab bilang, engkau sedang diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Ketika hidup kita di tatanan seperti itu yang Alkitab berkata, minta, maka kau akan menerima. Minta, karena engkau di dalam aku, kata Tuhan, aku di dalam engkau. Ada persekutuan karakternya di dalam diri kita. Ada persekutuan sifatnya di dalam diri kita. Karakter dan sifatnya itulah kemuliaannya. Dan itu tidak bisa kita kenakan sampai kita tadi ditunjukkan di mana cacat kita, di mana noda kita, di mana masih belangnya kita, di mana kita masih hidup sembrono, di mana kita masih hidup menuruti daging kita terus, di mana hidup kita masih bergerak menurut mata lahiriah kita. Dan ketika saudara kita mengalami kehidupan yang sebetulnya hidup di dalam roh, ya seperti itu. Yaitu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena di dalam sini, roh ini menuntun engkau. Dan kabar yang paling luar biasa adalah, ketika kita berjalan di dalam tracknya Tuhan, tidak ada satu agenda Tuhan yang meleset dalam hidupmu. Kapan agenda Tuhan meleset dalam hidupmu? Ketika engkau ditarik keluar dari tracknya Tuhan. Ingat cerita Yunus? Ingat cerita Yunus di dalam perut ikan? Dan ketika dia butuh 3 hari baru bertobat, baru insaf. Ingat cerita Yunus? Dengan gagahnya, dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Nabi beneran nih. Bukan nabi palsu, bukan nabi bohongan. Nabi beneran Yunus, dengar suara Tuhan. Tapi dia bisa justru berbalik arah dari kemana dia diutus oleh Tuhan. Dia bisa membenci yang Tuhan cintai, yaitu Niniwe. Dia marah sama Tuhan. Sampai 3 hari dalam perut ikan, Tuhan masih kasih nafas di perut ikan itu. Pernah datang ke pasar ikan? Coba tarik nafas dalam-dalam di pasar ikan. Di Muara Angke tuh. Kalau lagi di atas panggangan enak kan? Aduh, tinggal bawa nasi kan. Kasih kecap, sambal, itu aromanya saja cukup untuk habis 3 piring. Tapi kalau baru turun, saudara, itu bergelimpangan semua dan Anda hirup. Wah, Anda bisa tiba-tiba kayak masuk angin mendadak. Karena keliengan, pusing. Nah, Yunus bukan di pasar ikan lagi, di perut ikan. Yunus di perutnya ikan. Ikan yang bagaimana? Ikan yang makan semua. Yang kecil dimakan, yang gede dimakan, ubur-ubur dimakan. Dimakan sama, termasuk Yunus dimakan, ditelan. Kira-kira ikan jenis apa ini, saudara? Tapi puji Tuhan ya, Yunus akhirnya apa? Insaf. Yunus akhirnya bertobat. Coba kalau nggak bertobat, diperpanjang jadwalnya. Saudara, mari kita lihat satu cerita yang bagus. Yang pertama kita akan buka dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Ada 2 hal di musim yang baru ini, yaitu hikmat dan kasih karunia. 3 hari 2 puasa, Anda perlu dengar lagi. Namun saya sudah coba sampaikan bagaimana kita hidup dan mengalami kasih karunia. Hari ini kita akan lihat rahasianya, saudara. 1 Petrus pasal yang ke-5. Saya akan baca dari ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, yang besar, yang kecil, tua, muda,
kanak-kanak, masih remaja. Rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Jadi kalau orang tua merendahkan diri kepada orang muda, ini firman-Nya. Terus dikatakan, ini nih yang menarik, dengar saudara. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab. Ini alasan pentingnya. Allah apa? Baca, Allah bukannya tidak ingat, Allah menentang. Allah menolak. Allah menentang, dikatakan orang yang congkak. Tetapi, baca lagi. Tetapi apa? Mengasihani orang yang... Saudara, kalau kita jadi pribadi yang dikasihani, menurut saya, saudara, aduh, itu indah sekali. Saya mau cerita sedikit. Ketika saya berangkat ke satu tujuan yang tidak pernah terfikir dalam hidup saya, yaitu ke tanah perjanjian. Ada 2 orang ditunjuk dipilih. Dua-duanya hamba Tuhan. Yang aneh, saya dipilih karena saya tidak dikenal. Aneh gak sih? Kasih dipilih, tapi gak dikenal sebetulnya. Waktu saya dipilih, salah satunya karena saya tidak dikenal. Kalau ingat cerita itu banyak unik-uniknya. Saat kami ngobrol sama istri, gimana Pak mau berangkat Israel, kontrakan aja belum bayar. Tapi cerita itu mengingatkan saya, karena sebuah tujuan besar. Dia mau uji iman kita. Bahwa yang kecil ini mana mungkin dia tidak tolong kita. Sekian hari persiapan. Rupiah belum datang, dolar pada ngantri. Ini beneran, kayaknya gak percaya kan saya terima dolar kan? Beneran saudara. Yang menariknya, dolarnya gak bisa ditukar lagi dengan rupiah untuk bayar kontrakan. Gak bisa lagi ditukar rupiah untuk apa? Urus visa, paspor. Jadi harus ada bentuk rupiah yang datang. Nah kalau Anda dapat dolar, masa gak percaya rupiah akan Tuhan kirim? Halo? Kalau Anda bisa cantik, masa gak percaya ada yang ngelirik? Bener loh. Banyak wanita aneh tuh kadang-kadang. Anda tampan, Anda gagah, Anda layak gitu. Masa gak percaya sih? Waktu rupiah datang, urusan dalam negeri selesai sebagian. Dolar datang, urusan luar negeri mulai diselesaikan. Saya berangkat, puji Tuhan. Sisanya bisa ngeberesin urusan dalam negeri. Saya dipilih bukan karena saya dikenal, tapi karena saya dikasihani. Saya bilang, Tuhan tahu aja yang gak sanggup. Tuhan tahu aja yang gak punya tabungan. Memang ada Anda, kita semua sampai di tempat ini karena kita kontrak. Karena kita beli tempat ini. Karena kita sewa. Tolong terangkan sama saya. Karena kita bayar listriknya. Bener loh. Kita kan dulu di mana? Di ruko di Pondok Cabe. Singgah dulu di mana? Di sekretariat tuh. Di Tanah Kusir. Yang panas-panasan. Papi Jimmy kalau habis ngajar sekolah minggu harus ganti baju pula karena lepek semua basah keringat. Tapi ketika sampai di tempat ini saya selalu bernubuat siap-siap kalau kedinginan. Nah sekarang udah kepanasan lagi kan. Kita harus tahu Tuhan tuh punya progres dalam hidup kita. Apakah belum tahu engkau dan saya jenis pribadi yang dikasihani Tuhan? Mas Kikis,
dapat kerjaan. Nggak tahu kantor dari mana telepon dia. Padahal tidak dia lamar. Urus punya urus. Yang nelpon, perusahaan yang nelpon, nyasar nelponnya. Pas namanya Yosef juga. Dan dia kerja sampai sekarang. Tobat, jangan sombong. Saya kalau dengar cerita tuh gimana bisa ya? Yang punya nama, yang punya nomor telepon, nggak ditelepon. Iya. Apakah yang waktu telepon itu hair dan hisap cicup? Enggak juga. Saya percaya. Seperti lemparan batu Daud. Ada tangan Tuhan menggerakkan batu itu. Ada tangan Tuhan menggerakkan yang punya tempat ini. Jujur saudara, kalau saya pertemuan hamba Tuhan, Pak, kontrak ruko berapa Pak? 130 juta setahun. Untung puji Tuhan jemaatku kaya-kaya semua. Jadi mereka gak perlu bayar sepeser pun. Bayangkan kaya-kaya tapi gak perlu bayar sepeser pun. Untung jemaatku kaya-kaya semua. Mereka datang, AC sudah ada, proyektor sudah ada, ini sudah ada. Beneran saudara, waktu kita masuk di sini, Pak, dari kami proyektornya. Ayo, nggak mau tobat, nggak insaf, kita tuh dikasihani saudara. Karena kita nggak mampu. Waktu kebaktian di sekretariat di rumah keluarga itu, yang punya tempat ini datang, Pak, boleh nggak besok dayanya dinaikin biar kita tambah 1 AC-nya. Karena dia datang kebaktian selalu kipas. Karena memang rumahnya sempit, panas. Saudara, kapan sih Tuhan bekerja? Waktu engkau merendahkan diri. Kapan Tuhan mengulurkan tangan yang ajaib waktu kau merendahkan diri? Kapan dia membuka pintu waktu kau merendahkan diri? Kapan dia menambahkan modal yang kau tidak punya modal? Modal kawin nih. Makanya tangannya ke situ kan. Waktu kau merendahkan diri. Jadi kalau engkau nggak bisa merendahkan diri sama tulang-tulangmu, gimana bisa merendahkan diri sama Tuhan? Tapi benar loh, banyak kadang kita manusia nih enggak, kan ayatnya bilang, rendahkanlah diri satu dengan. Wah, PR banget ya anugerah ya. Tweet, ya disebut. Sensor. Coba lihat cerita yang luar biasa ini. Pintu bukan Anda pegang handle-nya, tapi ada tangan yang tidak kelihatan yang menolong ketika engkau berkata, Tuhan, nyerah Tuhan, aku gagal, nyerah Tuhan, aku keseleo Tuhan, sombong tadi larinya kencang-kencang, Tuhan nyerah Tuhan, usahanya gagal. Makanya banyak orang gagal gak ditolong karena gak nyerah, gak tobat, gak insaf. Banyak orang sakit belum sembuh-sembuh karena belum insaf. Kenapa Ibu Gembala? Ayat ini coba lihat saudara. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain sebab Allah menentang. Allah menentang, Allah menentang, bukan melupakan. Allah menentang. Istilah saya, dia izinkan jalan licin. Supaya apa? Kita terpeleset. Diizinkan bisnis yang udah dirancang begitu bagus meleset. Diizinkan saudara, supaya kita insaf. Dan ketika kita insaf dan bertobat, kalimat yang menarik dikatakan, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6-nya coba kita baca lagi. Sama-sama kita baca ya. 2, 3.
Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Wow, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Supaya kamu, jadi kerendahan hati kita itu sebuah undangan dari Tuhan. Supaya Dia bekerja. Kalau kita tidak cukup rendah hati, Dia terhalangi. Apa yang menghalangi Dia bekerja? Kekerasan hati kita. Ketegaran hati kita. Hari ini saudara, Tuhan mau membawa kita di musim yang baru ini untuk melihat ada hikmat dan kasih karunia yang di mimpi itu diibaratkan dua ransel yang akan menyertai perjalanan kita, yang harus kita jaga saudara. Hikmat dan kasih karunia yang membuat yang sepertinya harus kita lewati begitu lama prosesnya. Tetapi waktu kita merendahkan diri, kita bertobat, kita menerima belas kasihan Tuhan. Haleluya. Mari lihat Lukas 19. Saudara, pertobatan seorang pribadi yang bernama Zakius ini menarik sekali untuk terus disimak. Karena pribadi yang seperti apa yang menggugah hati Yesus dari atas pohon ara, yang membuat Yesus merubah agendanya, singgah ke rumah seorang yang tidak disukai masyarakat, singgah makan di rumah seorang yang sepertinya semua orang benci. Kadang-kadang ada orang terlalu pede dikasihani Tuhan. Tunjukkan kerendahan hatimu, baru engkau bisa bilang, aku dikasihani Tuhan. Tapi kalau kita tidak cukup merendahkan diri, kita akan bertolak-tolakan dengan kisah Zakius ini. Zakius seorang yang berdosa. Zakius seorang yang tidak disukai oleh masyarakat. Tetapi ketika di Lukas 19 ini dicatat, ada beberapa hal yang menarik. Mari kita lihat Lukas 19. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3-nya saudara, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4-nya ini yang menjadi rahasia yang perlu kita selami hari ini. Maka berlarilah. Zakius berlari dengan badan yang pendek itu. Kalau ada satu orang yang mengamati Zakius pada kisah ini, mungkin dia pengen tahu kemana orang pendek ini berlari. Ternyata mendahului rombongan yang sedang berjalan menuju satu pohon yang besar, di mana dia naik ke atas pohon itu. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ini perjumpaan yang tadi saya coba terangkan. Yesus tertarik kepada orang yang merendahkan diri. Yesus tertarik kepada orang yang menantikan dia, merindukan dia. Orang yang bersungguh-sungguh kepada dia. Yesus tidak bisa mengabaikan orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tidak bisa, bahkan tidak mungkin. Hatinya seperti tertawan oleh orang yang jenisnya seperti Zakius. Kita lihat saudara ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun. Segeralah turun. Sebab hari ini aku harus apa? Saudara, apa beban kita? Apa problem kita? Apa kebutuhan kita di minggu-minggu ini?
Ada 3 pokok yang besar saudara kita perjuangkan. Yang pertama keterhubungan, hubungan. Area ini, adakah kita masih bermasalah? Yang kedua tentang kesehatan. Yang ketiga tentang keuangan. Ini 3 pokok besar yang seringkali iblis coba masuk dan mencuri. Pertanyaannya kenapa dia bisa masuk? Karena ada pintu, ada celah. Kenapa Tuhan tidak bisa masuk? Karena tidak ada pintu, tidak ada celah, tidak ada kerendahan hati. Yesus menumpang di rumah Zakius. Ayat 6. Lalu Zakius segera turun. Bayangkan seorang pendek merosot dari atas pohon itu menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Ayat 7 saya akan baca. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang. Makanya firman Tuhan tuh tidak mungkin gagal. Orang berdosa, pemungut cukai, pelacur akan mendahului di dalam kerajaan Allah. Masalahnya di mana? Karena orang berdosa, pemungut cukai, pelacur bahkan. Ketika mereka melihat keberdosaannya, mereka tahu. Tapi pertanyaannya, waktu kita yang udah sekian lama ikut Tuhan, kita mulai kesulitan melihat apa yang perlu kita bertobat, apa yang perlu kita rubah, apa yang perlu kita berhenti sejenak dan mengevaluasi lagi. Disitulah Tuhan kehilangan jalan untuk menolong kita. Karena kita tidak mempersilahkan dia dengan pertobatan kita, kerendahan hati kita. Saya baca sedikit ayat 8 dan 9 saya tuntaskan. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada... Anda harus renungkan kenapa Zakius merespon. Dan dia merespon kemana sebetulnya? Karena apa maksud saya? Zakius merespon karena ungkapan orang-orang yang sirik, istilah saya. Betul? Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Nggak terima mereka. Zakius meresponnya bukan kepada orang-orang itu. Ini yang penting. Zakius merespon lagi kepada Yesus. Ini yang penting saudara. Merespon lagi kepada Yesus. Ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Gimana ya? Dari seorang yang mengumpulkan, menghalalkan segala cara sekarang. Melepaskan, membagikan, mengikhlaskan. Artinya saudara, ini bukan masalah uang, tapi masalah kecintaannya kepada materi. Anda bisa lebih kaya dari Zakius, atau Anda bisa lebih kurang dari Zakius. Tapi kecintaanmu kepada materi, itu masalahnya. Waktu itu membatasi pengejaranmu kepada Tuhan. Siapa yang hari gini masih bilang begini, aduh, naik Gojek ke Sekre mau ketemu Pak Gembala. Mahal. Pertanyaannya, Anda ketemu mau ngapain? Itu dulu. Aku mau ke ruang doa, sayang ongkosnya. Aku mau datang ke kebun jeruk, mau ibadah. Aduh, repot, sayang. Saya mau kasih tahu, lupakah engkau bisa ada di tempat ini karena dikasihani Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, menurut saya, apa yang membuat Zakius mengalami satu perubahan besar, satu pertobatan?
Karena Zakius menyadari keberdosaannya. Ini bukan masalah Yesus hadir atau tidak hadir, bukan di level itu lagi. Ada orang berkata, di gereja ini gak ada Tuhan, gak hadir. Silakan Anda ke tempat-tempat tertentu. Masalahnya, hati kita terbuka atau tidak. Ketika saya buat laporan, zamannya saya masih kerja kantoran, saya salah buat laporan. Yang pertama, saya lari ke toilet. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku gak memuliakan Engkau sebagai karyawan. Aku minta ampun. Tuhan, aku salah. Aku salah, Tuhan. Aku salah. Di toilet itu aku bertobat. Saya bilang, Tuhan ampun, ampun. Aku pengurus persekutuan doa. Bikin laporan kantor tidak beres. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Saya bertobat. Jadi kalau kita bisa bertobat di pasar, kenapa di gereja? Kenapa di rumah Tuhan? Terkadang hati kita justru menjadi keras. Mungkin karena kita sudah tahu semua berita yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Kita mulai menganalisanya. Kita mulai mengemasnya menurut versi kita sendiri. Enggak begitu. Enggak perlu begitu banget. Enggak begitu banget. Dan Anda pulang dengan hati kosong. Sayang sekali, Bapak Ibu. Zakius tidak begitu. Zakius tidak membiarkan kesempatan yang tidak terduga itu. Dia merespon lagi kepada Yesus. Bahkan bukan karena undangan Yesus yang, Zakius turut, aku mau menumpang ke rumahmu. Zakius merespon kepada Yesus karena omongan orang. Ini yang menarik. Banyak kita dengar omongan orang, responnya salah, tanggapannya salah. Ini yang seringkali membuat kita bukan makin dekat kepada Tuhan, tapi bukan, kita makin mengeraskan hati kita. Mari lihat Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama Yesaya pasal 30 ayat yang pertama. Kita baca dengan suara yang keras, 2-3. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Jadi sebetulnya ayat ini mau bilang begini, ketika kita tidak jadi anak yang sadar, yang bertobat, kemanapun kita, di area hubungan, kesehatan, pekerjaan, keuangan, ada potensi yang sebetulnya memberontak kepada Tuhan itu termanifestasi. Kita jadi meleset untuk merespon dengan benar. Bedanya Zakius, orang lain tidak terima dengan Yesus sehingga di rumah Zakius orang berdosa. Zakius meresponnya kepada Tuhan. Kalau kita dikejar penagih hutang, kalau kita dikejar deadline, kalau kita dituntut orang lain, apakah kita larinya kepada Tuhan? Kalau kita tersandung satu keadaan, apakah kita mempersalahkan batu yang menjadi sandungan kita? Atau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, kau sudah bicara, aku sudah berlari, melampaui apa yang harusnya aku kerjakan. Silakan duduk Bapak Saudara. Ini yang Zakius lakukan. Waktu orang lain berkata, iya ya, aku gak boleh begini. Saudara, jenis pertobatan yang Zakius miliki inilah yang mengundang kasihannya Tuhan. Jenis pertobatan Zakius inilah yang membuat pintu yang tidak terbuka sebelumnya. Itu Tuhan berkata, di rumah ini, karena satu orang suami, satu orang bapak, di rumah ini terjadi keselamatan. Haleluya.
Amin. Di rumah ini kata Yesus, terjadi keselamatan. Ini bicara kerajaan Allah sedang datang di rumah ini. Karena satu orang bapa yang bertobat. Karena satu orang bapa yang menginsafi keadaannya. Karena satu orang bapa yang merespon kepada Yesus. Dan di rumah itu terjadi keselamatan dan terjadi pemulihan dan kesembuhan. Bapak-bapak dengar pesan ini. Engkau punya kunci dalam rumah tanggamu. Engkau punya kunci dalam keluargamu. Dari kehidupanmu akan membuka semua perbendaharaan kerajaan surga yang mungkin masih tertahan. Namun ketika kita merendahkan diri, Tuhan akan memberi belas kasihan. Saudara, Tuhan itu penjaga Israel, satu bangsa yang besar. Kalau hanya untuk menjaga rumah tanggamu, apakah yang terlalu berat? Masalahnya, dia kehilangan jalan untuk masuk. Karena sang bapa mengeraskan hati. Karena sang bapa merasa baik-baik saja, aman-aman saja. Karena itu kalau seorang pemimpin merendahkan hati, saya percaya satu kelompok, satu negara, satu wilayah yang dipimpinnya akan menerima belas kasihan Tuhan. Para pekerja, dengar pesan ini. Ketika kita merendahkan diri seperti Zakius, responnya kepada Yesus, saya percaya tidak ada satu posisi yang kau rindukan tidak akan dibuka oleh Tuhan untuk perjalananmu yang baru di musim ini. Bidan-bidan Mesir, baca cerita tuh. Waktu diancam bunuh semua bayi orang Ibrani. Tapi bidan-bidan Mesir nggak tega, punya belas kasihan. Bidan-bidan Mesir nggak mau menghilangkan nyawa yang sangat berharga. Alkitab mencatat Tuhan membuat mereka berumah tangga. Dari mana ceritanya? Karena Tuhan peduli kehidupan. Kepada orang yang mengasihani kehidupan, Tuhan memberikan kehidupan. Jadi kalau kita masih mengeraskan hati untuk tidak melihat ke dalam, apa yang perlu aku rubah ya? Kenapa aku macet ya? Kenapa pintuku nggak terbuka buat perjalananku? Jangan-jangan ada sesuatu dalam diriku yang membuat Tuhan terhalangi bekerja. Ada seorang teman Pak Pendeta berangkat juga ke tanah perjanjian. Kalau pendeta berangkat ke tanah perjanjian, rasanya pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan bela. Benar sih, Tuhan tolong, Tuhan bela. Tapi dia bersaksi, ini Pak Pendeta, saya nabung 20.000 tiap-tiap hari, sekian tahun. Waktu saya dengar itu, saya malu loh. Saya bertobat. Banyak orang 20.000 lewat tuh, cepet banget. Gak nyangkut acan, lewat gitu, set gitu, habis. Hilang aja gak berasa. Tapi Pak Gembala ini nabung 20.000, bisa berangkat ke tanah perjanjian. Waktu kemarin tuh Israel sama Palestina lagi konflik. Saya waktu dengarnya, Bapak berangkat juga. Puji Tuhan, pulang aman, selamat. Bawa oleh-oleh. Apa yang saya mau ceritakan, saudara? Waktu Pak Pendeta itu cerita dia nabung 20.000, sehari, Tuhan, aku mau nabung Tuhan. Banyak anak-anak muda gak bisa menghadapi proyek besar dalam hidupnya. Tidak bisa mengeksekusi hal besar dalam hidupnya. Karena gak belajar nabung. Colek kanan kirinya. Kamu nabung di mana? Di perut. Nabung di mana, Bun? Nabung di mana? Saudara, ada orang nabungnya bukan terdaftar. Nabungnya, ini yang saya mau cerita sedikit. Nabunglah di ladang Tuhan. Investasinya
lebih besar dari bank manapun. Sekalipun, dengerin saya baik-baik, nabungnya jangan emosian. Karena kalau emosian nabungnya di ladang Tuhan, ingat Ananias dan Safira, ditolak Tuhan juga. Nabunglah dengan hati yang tulus, jangan dengan akal bulus. Karena Ananias Safira, aduh, belum waktunya, tapi ya udah, memang mau diapain? Dia sedang mengakali Tuhan. Tapi Alkitab mencatat orang-orang yang menginvestasikan apa yang dia terima dari Tuhan di pekerjaan Tuhan, panjang berkatnya. Apakah engkau sudah ketemu di mana, di area mana engkau masih bertobat? Mesti bertobat. Zakius tuh di mana? Di area apa? Area keuangan. Ya kan? Ada orang tuh bertobat di area waktu. Waktu dia ngirit sekali. Baca Alkitab ngirit. Doa ngirit. Kalau ke gereja maunya cepat-cepat pulang ngirit. Betulan. Alasannya masuk akal lagi. Parkirnya mahal. Balah. Hari begini masih. Iya. Aman, Bang Daniel? Habis kebaktian, nyaris tak dengar. Senyumnya ngirit. Dicolek. Aduh, kayaknya dari kanan dicolek, dari kiri dicolek. Nggak bisa juga cair, meleleh hatinya. Banyak beban di hidupnya. Gimana Mas Ari? Saya semenjak kenal Tuhan, saya nggak bisa ngirit loh buat Tuhan. Semuanya saya tumpah. Ngongkos ke pelayanan, ke persekutuan doa, kalau masih ada, ayo berangkat. Pelayanan, besuk kunjungan, kalau masih ada, ayo berangkat. Saya dikasih talenta, kalau bisa dibagi-bagi, oper, nggak mau paksain. Makanya Kak Ani jadi tuh. Dari SMA, ayo Kak Ani, saya gotong-gotong keyboard, ngajarin. Kadang sewot juga sih muridnya. Bagi semuanya, bagi semuanya. Kalau Anda bertobat, dengerin saya, karunia Anda itu akan maksimal. Anda melayani dalam hati yang rendah itu maksimal. Anda memberi dalam hati yang rendah maksimal. Anda melayani, berbuat apapun dalam hati yang rendah itu pasti maksimal. Tapi waktu Anda melayani dalam hati yang mesti nyangkut, aduh aku kok nggak disenyumin, nggak dipuji sama Om Robert. Pada singerku udah bagus loh, udah mantap kan. Iya, baju udah begini mentereng, nggak dilirik sama Om Robert. Aduh kasihan sekali. Iya. Nggak tahu Om, nyetrikanya udah capek nih tadi mah. Saya mau kasih tahu, melayanilah karena Tuhan. Saya suka bilang sama prajurit-prajurit Tuhan, kalau di gereja engkau lagi berbahagialah. Karena engkau sedang membuat Tuhan berhutang besar. Beneran. Engkau sedang membuat Tuhan akan membalas dan mengganjarmu dengan besar. Tapi kalau hatimu tadi responnya kepada manusia, kepada pemimpin, kau akan bilang gini, kok aku lagi? Aku kan lagi sibuk. Aku kan lagi repot. Kok aku lagi? Bertobat. Tukang datang larinya ke Tuhan. Bukan ke kamar, sembunyi. Lari ke Tuhan. Lah itu kan yang Yosafat lakukan. Pasukan besar datang ke kerajaannya. Bukan lari. Cari bala bantuan, lari ke rumah Tuhan. Apalagi lari ke pinjau, habis kau. Karena beneran saudara, orang yang gak bertobat selalu kan coba-coba lagi. Bukan lari ke Tuhan,
komplain ke manusia, lihat ke manusia. Belum seperti Zakius. Mari kita dengan cepat saudara lihat sekarang. Ada 2 jenis panggilan pertobatan. Tuhan bisa menggunakan kemurahannya, tapi Tuhan bisa menggunakan kekerasannya. Mari lihat Roma 11 ayat 22. Mari yang rendah hati kita bangkit berdiri. Bun, rendah hati bun. Lihat Roma 11 ayat 22, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ini perkataan untuk bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Kamu juga akan dipotong, dipisahkan, dilemparkan dari Kristus, pokok anggur itu. Nah, Rasul Paulus berkata, sebab itu apa? Perhatikan. Jangan perhatikan yang lain, tapi perhatikan, ini Tuhan lagi ngomong, ini Tuhan lagi berpesan. Kalau kita konflik, ini Tuhan lagi ngomong. Ada sesuatu yang dimana kita harus bertobat. Dan perkara bertobat itu bukan hanya sadar ada yang salah, tapi temukan. Berbalik langkah, berbalik arah. Jangan terus lakukan apa yang salah. Nah, Alkitab berkata, sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu apa? Saudara bicara tentang perhatikan. Di sini masalahnya. Setan berusaha menipu kita aman-aman saja, baik-baik saja. Silakan duduk Bapak Saudara. Itu sebabnya hari ini, biarlah ketika kita belajar bertobat, mendengar bel kemurahannya, mendengar seruan kemurahannya, jangan tunda sampai kita mengalami kekerasannya. Ada orang berkata, Bang, aku udah sadar dan insaf. Tapi dia tidak datang kepada Tuhan. Dia lebih mencintai keadaannya. Itu belum bertobat. Seorang yang bertobat secara sejati. Itu pasti jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Bukan sekedar menyesali dosa. Namanya jatuh cinta sama Tuhan, Anda tahu? Habis-habisan untuk ngalamin, untuk berjumpa, untuk ketemu Tuhan. Nggak ngukur yang lain, karena aku cinta sama Tuhan. Kalau tidak, saudara, pertobatan yang jenis yang tadi tuh, yang hanya insaf sadar, setan mengintai. Tiba-tiba datang lagi kelalaian menjaga tubuhmu. Datang lagi kelalaian menjaga keuanganmu. Datang lagi kelalaian menjaga hubunganmu. Dan setan masuk dan mengacaukan semuanya. Saya berdoa hari ini, di musim ini, Tuhan memberikan hikmat dan kemurahan dan anugerahnya. Kuncinya sederhana. Hidupi pertobatan Zakius. Datang kepada Yesus, cintai Yesus. Lakukan yang terbaik untuk Yesus. Bapak Ibu Saudara, pertobatanlah yang mengundang belas kasihan Tuhan. Pertobatanlah yang membuat pintu yang tidak terbuka akan dibuka oleh Dia. Amin. Karena Alkitab berkata Dia menentang orang yang congkak, tapi memberi kasihan, memberi belas kasihan kepada orang yang rendah hati. Catat Bapak Saudara, bertobat bukanlah sebuah pertobatan yang sesungguhnya. Sampai kita jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Bangun pagi, saudara. Saya bisa pilih dengan beragam sikap saya untuk datang kepada Tuhan.
sampai saya sadar dan mengerti. Yang terbaik adalah saya ambil gitar saya menyembah, saya bermazmur. Lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dengerin saya, jangan salah nih, dengerin baik-baik. Saya tidak mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dengerin baik-baik nih, jangan salah nih. Ada banyak pendoa syafat fokusnya manusia. Sementara kalau diukur kedalaman hubungannya sama Tuhan, dangkal. Fokusnya proyek, bisnis, tantangan, beban, masalah. Manusia. Tapi kalau ditakar kedalaman cintanya sama Tuhan, lemah dia. Itu yang membuat kita gak bisa hadapi setan. Tapi kalau Anda yang pertama-tama luangkan waktu yang terbaik untuk merendahkan diri. Buat Tuhan, kepada Tuhan. Bukan urus pekerjaanmu dulu. Doakan ini. Jangan. Hadapkan hidupmu seperti Zakius. Tuhan akan berkata, ini yang aku cintai dan aku suka. Karena hatinya bukan memanfaatkan aku. Hari ini, kalau bel panggilan pertobatan kita masih di tahap kemurahannya, jangan tunda. Sampai kekerasannya muncul. Balik kepada dia. Bertobat bukanlah sebuah pertobatan yang sesungguhnya sampai kita jatuh cinta kembali kepada Tuhan. Kepada hadiratnya. Kepada pribadinya, bukan kepada pekerjaannya loh. Karena Marta jatuh cinta sama pelayanan. Tapi dia mengabaikan Tuhan yang hadir di rumahnya. Yesus hadir di rumahnya. Tapi Yesus tidak mengalami waktu yang Marta berikan. Ini realitas kekristenan. Waktu Anda mengejar mimpi, waktu Anda berupaya begitu rupa, ada jebakan di sana. Hari ini, lihatlah Zakius. Sehingga kita tidak kehilangan yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.